Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, NIM 21073016. Di sini saya akan melakukan perawatan sistem pengabdian tanpa distributor atau DLI pada engine stand Avanza. Tujuan dari perawatan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui komponen-komponen sistem pengabdian DLI. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pembongkaran dan pemasangan kembali komponen-komponen sistem pengabdian DLI. Yang ketiga yaitu untuk dapat menganalisa hasil dari pemeriksaan dan pengukuran sistem pengabdian. Untuk persiapan perawatan sistem pengabdian tanpa distributor, yaitu kita menggunakan satu buah engine stand Avanza. Setelah itu menggunakan toolset, dan ini menggunakan multimeter analog dan juga buku manual dari engine stand. Baiklah, selanjutnya panaskan engine sampai temperatur kerja. Amati kondisi kerja mesin saat mesin hidup, yaitu yang pertama dari getaran, apakah pincang atau normal. Yang kedua yaitu suara, apakah suaranya halus atau kasar. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memeriksa koil pengabdian dan juga percikan bunga api. Yang pertama kita buka terlebih dahulu saringan udara atau filter udara. Setelah itu longgarkan keempat baut pada koil pengabdian. Sebelum melakukan pengujian koil saat mesin hidup, kita terlebih dahulu mengukur menggunakan multi sumber daya atau sumber dari tegangan koil tersebut menggunakan multi. Yang diukur antara soket yang pertama dan soket yang ketiga. Di sini untuk standar tegangannya yaitu 11 sampai 14 volt. Terlihat bahwa hasil pengukurannya yaitu 12, berarti memenuhi spesifikasinya. Pengukuran ini dilakukan kepada keempat-empatnya. Itu pasang kembali ke koil dan kita hidupkan engine. Kita memeriksa apakah koil terdapat kerusakan atau tidaknya. Kita angkat satu persatu.
tersebut pada koil nomor 3 saat kita angkat tidak terjadi perubahan getaran maupun suara pada engine. Sedangkan pada koil nomor 1 saat kita angkat terjadi perubahan suara maupun getaran dan putaran pada engine. Ini mengidentifikasikan bahwa koil nomor 3 terdapat kerusakan. Selanjutnya akan kita lakukan uji percikan bunga api pada busi. Langkah pertama, buka terlebih dahulu koil. Setelah itu buka busi menggunakan kunci stop 16. Baiklah, setelah busi kita buka dan juga soket pada injektor kita buka, selanjutnya kita akan menguji kegiatan bunga api pada masing-masing koil. Pertama, koil nomor 1 kita pasangkan. Setelah itu kita start kurang lebih 2 detik dengan melekatkan ujung busi ke massa atau groundnya. Pada koil pertama terdapat loncatan bunga api, sehingga kita tahu bahwa koil tersebut masih dalam keadaan baik. Selanjutnya pada koil nomor 2, juga terdapat loncatan bunga api, sehingga koil tersebut masih dalam keadaan baik. Selanjutnya koil nomor 3. Pada koil nomor 3 tidak terdapat loncatan bunga api. Ini menandakan bahwa koil nomor 3 ini rusak. Dan pada koil nomor 4 terdapat loncatan bunga api pada businya, sehingga koil nomor 4 ini dalam keadaan baik. Intinya untuk busi di sini terdapat kotoran atau karbon pada elektrodanya. Ini hanya perlu dibersihkan. Dan untuk kerenggangan busi yaitu 80 sampai dengan 0,90 mili. Kita ukur menggunakan filler gig. Kerenggangan busi ini yaitu 0,80 mili, berarti sesuai dengan spesifikasi. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur tahanan dari sensor CMP atau Crankshaft Position Sensor dan sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor, yang mana untuk standar tahanannya yaitu 1850 sampai 2450 ohm. Pertama kita akan mengukur sensor CMP terlebih dahulu. Buka soket dengan cara menekan soket. Setelah itu kita ukur terminalnya menggunakan multimeter. Di sini pada multimeter menunjukkan pada angka 22 dan selektor posisi 100, maka 22 kita kalikan 100 yaitu 2200. Sehingga
untuk sensor CMP masih dalam keadaan normal dan sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran terhadap sensor CKP. Buka soket pada sensor CKP dengan cara mendorong keluar. Setelah itu ukur. Pada sensor CKP pada multimeter menunjukkan angka yaitu 21 dikalikan 100 karena selektor berada pada angka 100 sehingga hasilnya itu 2100, sehingga pada sensor CKP dalam keadaan normal atau baik karena sesuai dengan spesifikasinya. Pasang kembali komponen sistem pengertian. Baik, untuk kesimpulan dari perawatan sistem pengertian DLI, yaitu yang pertama pada koil pengertian, satu buah koil pengertian yaitu nomor 3 rusak dan harus diganti. Sedangkan pada koil 1, 2, dan 4 masih layak digunakan. Selanjutnya pada sensor CMP masih layak digunakan dan sesuai standar. Sensor CKP masih sesuai dengan spesifikasi. Dan untuk busi hanya perlu dilakukan pembersihan, dan untuk kerenggangannya juga sudah sesuai dengan standar. Sekian yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.